Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Pancawilwatikta Majapahit, Susunan Pejabat Kerajaan. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Majapahit dengan sumber sejarahnya, yang berupa kitab Nagara Kertagama, di dalam Pupu 10 bait 1, menguraikan bahwa Sang Pancawilwatikta mempunyai hubungan yang rapat dengan Istana Majapahit. Dalam pupu itu, dijelaskan pula bahwa yang dimaksud dengan Sang Pancawilwatikta adalah 5 orang pembesar dalam pemerintahan Majapahit adalah Patih, Demung, Kanuruhan, Rangga dan Tumenggung. Kelima pembesar tersebut diserahi pelaksanaan pemerintahan Majapahit menjadi pembantu utama Sang Prabu dalam urusan pemerintahan. Di antara 5 pembesar tersebut, Patih adalah merupakan jabatan yang tertinggi. Negara Kertagama Pupu 10 bait 2 menyebutnya Amatya Ringsanagara, yang artinya Patih seluruh negara. Sebutan ini hanya diperuntukkan bagi Patih Majapahit untuk membedakannya dengan patih-patih di negara bawahan, seperti Daha, Kahuripan, Wengker, Matahun dan sebagainya. Dalam pupu tersebut, juga disinggung bahwa patih negara bawahan dan para pembesar lainnya, seperti Demung, berkumpul di Kepatihan Majapahit, yang dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada. Jadi dengan demikian, seluk-beluk pemerintahan seluruh negara Majapahit, ditentukan oleh Mahapatih Majapahit. Para patih dan pembesar negara bawahan, menerima perintah dari Patih Majapahit, dan memberikan laporan tentang keadaan negara-negara bawahan kepada Sang Patih. Demikianlah patih negara bawahan, biasa disebut dengan patih saja. Ia melaksanakan pemerintahan di negara bawahan, sedangkan patih seluruh negara memberikan perintah dan arahan tentang bagaimana menjalankan pemerintahan di negara bawahan atau di daerah. Dalam kitab Pararaton, patih seluruh negara itu disebut dengan istilah Patih Amangkubumi. Istilah ini tidak terdapat di dalam Negara Kertagama. Negara Kertagama dalam Pupu 10 bait 1 menguraikan bahwa di antara para penghadap Baginda di Balai Witana ialah Woreda Menteri atau Menteri Sepuh dan para Arya. Pupu 72 bait 1 menyinggung pengangkatan Sang Arya Atmaraja Emputandi sebagai Woreda Menteri sepeninggal Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1364. Pupu 9 bait 3 menyinggung tempat duduk para menteri di Paseban dan menyinggung adanya Sang Sumantri Pinituha, yakni para menteri sepuh atau Woreda Menteri. Sampai saat ini, belum diperoleh penjelasan tentang fungsi jabatan Woreda Menteri itu dalam hal urusan pemerintahan. Mereka itu tidak langsung berhubungan dengan jalannya pemerintahan, seperti Sang Pancawilwatikta yang disebutkan dalam Pupu 10. Dalam berbagai prasasti, diuraikan dengan jelas bahwa perintah Raja Majapahit disalurkan kepada 3 Mahamenteri atau Mahamenteri Katrini, yakni Mahamenteri Hino, Mahamenteri Halu, dan Mahamenteri Sirikan. Kemudian perintah itu disalurkan kepada Sang Pancawilwatikta. Kidung Harsawijaya, Pupu 2 bait 16a dan 16b, menguraikan bahwa semenjak pemecatan Woreda Menteri dan pengangkatan Yuwa Menteri, rakyat tidak senang kepada sikap Sang Prabu Kertanegara. Yang dimaksud dengan pemecatan Woreda Menteri itu ialah pemecatan Wiraraja, Empu Raganata, dan Pujangga Santasmereti. Raja Kertanegara lebih suka mendengarkan nasihat para Yuwa Menteri daripada nasihat para Woreda Menteri. Kiranya yang dimaksud dengan istilah Woreda Menteri dalam Kidung Harsawijaya ini berbeda dengan istilah Woreda Menteri yang disebut dalam Negara Kertagama dan beberapa prasasti. Dari pembacaan Prasasti Pakis, Prasasti Pakis 1266 tidak lengkap, disiarkan oleh Dr. N.J. Krom dalam Rapporten Kamasi for Oudet Kundik Onderzoek, tahun 1911, halaman 117-123, dan Prasasti Gunung Wilis, disebut juga Prasasti Penampihan, 1269, termuat dalam OJO halaman 189-193, terjemahannya dalam bahasa Inggris oleh Dr. Himansu Busan Sarkar, dalam majalah The Greater India, 1935.
halaman 55-70, yang dikeluarkan oleh Prabu Kertanegara, terbukti tidak ada jabatan Wereda Menteri. Perintah Raja Kertanegara disalurkan kepada 3 Mahamenteri atau Mahamenteri Katrini, kemudian disampaikan kepada para Menteri Urusan Negara yang dikepalai oleh Patih. Pada Prasasti Pakis, 1266 perintah Raja Kertanegara ditampung oleh Rakrian Mahamenteri Hino, Sirikan dan Halu, kemudian disalurkan kepada para tanda untuk urusan negara, Rakrian Patih, Rakrian Demung dan Rakrian Kanuruhan. Nama-nama para menteri itu tidak disebut. Pada Prasasti Gunung Wilis, 1269, perintah Raja Kertanegara ditampung oleh 3 Mahamenteri, Hino, Sirikan dan Halu, kemudian disalurkan kepada para tanda urusan negara, Patih Kebo Arema, Demung Mapanji Wipaksa, dan Kanuruhan Ramapati. Demikianlah para tanda urusan negara, yang dikepalai oleh Patih, menampung perintah raja dari Mahamenteri Katrini, tanpa perantara. Jadi jabatan Wereda Menteri, seperti tercantum pada berbagai prasasti Majapahit, tidak diketemukan pada zaman Singasari. Prasasti-prasasti zaman sebelum Singasari, tidak menyebut adanya jabatan Wereda Menteri. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa jabatan Wereda Menteri adalah ciptaan Majapahit. Dari uraian tersebut, nyata pula bahwa para tanda urusan negara pada zaman pemerintahan Prabu Kertanegara di Singasari berjumlah 3 orang saja, yakni Patih, Demung dan Kanuruhan. Pada zaman Majapahit, jumlah para tanda urusan negara itu menjadi 5, yakni Patih, Demung, Kanuruhan, Rangga, dan Tumenggung. 5 orang tanda urusan negara ini sudah kenal sejak awal pendirian kerajaan Majapahit, seperti yang tercantum di dalam Prasasti Penanggungan yang dikeluarkan pada tahun 1296. Jadi jumlah para tanda itu mengalami perubahan dari 3 pada zaman Singasari menjadi 5. Jumlah 5 tanda urusan negara itu disebut Sang Pancari Wilwatikta, sebagaimana diuraikan dalam Negara Kertagama Pupu 10, Bait 1. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.